Kalian setuju kan kalau susunan balok Lego ini keren banget? Pasti dong. Otan sengaja siapin ini untuk kasih tantangan ke Sobat Otan. Ya, ini dia rintangan Lego Warrior ala si Otan. Apakah Sobat Otan kali ini mampu melewati rintangan ini hingga tuntas? Kita panggilkan sang petarung, Gerbil. Rintangan dimulai dengan melewati pintu masuk yang pas ukuran tubuh si Gerbil. Lalu melewati pagar yang cukup tinggi. Dengan lincahnya ia melompat. Hop, hop. Hah? Kenapa balik lagi ke belakang, Sob? Tantangannya masih panjang di depan. Ayo fokus. Dan sampailah Sobat Mungil berbulu ini ke dalam terowongan. Wow, luar biasa. Lalu lanjut ke area zigzag. Lagi-lagi berhasil dilewati. Dan ia kembali melompati pagar. Yap. Ayo Sob, sedikit lagi sampai di garis finish. Si Gerbil mulai menaiki tangga. Dan lalu meluncur cantik di perosotan. Dan sampai di garis finish. Yeay, berhasil. Atas kelincahanmu menyelesaikan tantangan dari Otan, kamu berhak atas kuaci-kuaci lezat ini. Teman, panjang tubuh Gerbil sekitar 10 cm. Gerbil memiliki hidung runcing yang lebih panjang dibanding hamster. Otan yakin deh, teman-teman di rumah pasti fokus ngeliatin ekornya kan? Seperti namanya, fat-tailed gerbil. Ekor gendut ini adalah ciri khas duprasi gerbil. Ekor ini panjangnya bisa mencapai 5 cm. Ekor ini sangat spesial loh. Fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Hal ini sama fungsinya seperti ekor gendut pada Sobat Otan si gecko dan punuk pada unta. Nah, kalau ekornya gendut dan montok begini, tandanya ia sehat loh. Sob, kok diam aja sih? Ayo lari. Kenapa jadi malas gerak? Sepertinya si Gerbil kurang suka ya dengan mainan roda putar seperti ini. Berbeda dengan Sobat Otan si hamster yang suka roda putar. Soalnya hamster memang sangat aktif bergerak. Saking aktifnya, dalam sehari hamster bisa menjelajah sejauh 20 km loh. Aha, Otan tahu apa yang kamu suka. Sebagai hewan gurun, Gerbil sangat suka menggali teman. Otan jadi penasaran sehebat apa kamu menggali. Kali ini, Otan sudah siapkan serbuk kayu setinggi sekitar 20 cm untuk kamu. Ya, nggak pakai waktu lama, dia mulai menggali. Tuh, betul kan? Urusan gali-menggali, serahkan dengan si Gerbil. Wih, cepat sekali Sob. Udah hampir sampai ke dasar akuarium nih. Tuh, capek kan jadinya? Istirahat aja dulu. Ini dia rahasianya. Gerbil menggunakan kaki belakangnya yang lebih panjang untuk menggali. Hentakan kakinya yang kuat langsung menghempas media apapun yang ia gali. Nah, menggali jadi cara si Gerbil untuk bersarang, bersembunyi dari predator, berlindung dari cuaca ekstrim. Di habitatnya, Gerbil bahkan bisa menggali hingga kedalaman 1 meter dan membuat terowongan sepanjang 3 meter. Lucunya, kadang Gerbil juga bisa menempati lubang milik Gerbil lain. Aduh, ada-ada aja deh si Gerbil.
berantem sih, Sob? Sesama hamster harusnya saling menyayangi. Sudah. Teman, hamster tergolong hewan yang teritorial, alias punya wilayah kekuasaan sendiri. Jika ada yang coba berani masuk ke dalam wilayahnya, maka hamster akan langsung menyerang. Karena perkelahian tadi, akhirnya sobat otan si Campbell mati, teman. Ya ampun, ternyata itu trik si Campbell untuk bertahan. Saat musuh lengah dan mengira ia sudah mati, maka sobat otan ini langsung bangun untuk kabur. Cara yang cerdas, Sob. Cakep. Teman-teman, kalian lagi pada ngapain sih? Kok seru banget sih? Wah, ternyata mereka sedang asik ikut lomba hamster, teman. Kalau biasanya hamster mengikuti lomba lari, yang ini berbeda, teman. Kompetisi kali ini adalah lomba hamster menuruni tali. Hamster memiliki cara yang cerdas untuk melarikan diri dari tempat yang membuatnya tidak nyaman. Lihat sendiri kan, teman? Si hamster turun dari ketinggian dengan berpegangan pada tali. Cara ini membuat mereka turun dengan perlahan dan tidak membuat dirinya terluka. Cakep. Hamster otan yang mana ya? Kok hilang sih? Teman, jenis hamster yang Kak Aurel bawa adalah jenis Syrian. Hamster jenis ini adalah hamster yang paling besar, sampai mendapat julukan giant hamster. Wow! Di habitatnya, sobat otan ini suka hidup menyendiri alias soliter. Teman, hamster merupakan jenis hewan pengerat yang sekerabat dengan tikus atau tupai. Mereka sangat suka sekali menggerogoti benda apapun. Nah, untuk membuktikannya, Otan dibantu Kak Aurel mau melakukan uji coba nih. Sobat otan ini akan dimasukkan ke dalam kotak kardus yang tertutup rapat. Nah, pada penasaran kan bagaimana cara ia untuk keluar? Kuilah! Teman, lihat nggak ada bagian dus yang sudah berlubang? Yaps, benar sekali. Itu adalah lubang yang dibuat oleh si hamster. Dengan menggunakan gigi depannya yang tajam dan besar, melubangi kotak kardus ini bukanlah hal yang sulit. Hewan pengerat memiliki gigi depan yang selalu tumbuh dan harus selalu diasah. Jika tidak diasah, maka gigi tersebut dapat mencelakakan dirinya karena terlalu panjang. Akhirnya sobat otan ini berhasil melarikan diri dari kotak kardus ini, teman. Cakep. Hamster merupakan salah satu binatang pengerat yang aktif, teman. Mereka sangat suka berlari ke sana kemari, terutama di tempat mainan mereka yang disebut jogging ball. Tapi Otan jadi penasaran deh, dalam waktu 10 menit mereka bisa menempuh jarak berapa meter ya? Untuk mengetahuinya, siapkan jogging ball, benang, dan meteran. Ayo sob, waktunya olahraga nih. Lihat teman, sobat Otan ini memang terbukti suka berlari kan? Sudah 10 menit nih kak, yuk kita stop dan ukur benangnya. Panjang juga ya sob, sampai Kak Aurel kewalahan tuh ngitungnya. Jarak yang ditempuh sobat Otan ini dalam waktu 10 menit cukup menakjubkan teman, yaitu 40,7 meter. Wow! Selamat, kamu terpilih jadi atlet lomba lari sob. Tapi jangan lari dari kenyataan ya. Wow, teman di rumah, ada yang tahu nggak ini ikan apa?
buat yang jawab ikan sumpit. Coba kita lihat sekali lagi yuk dalam gerakan lambat. Wah, ajaib ya. Bisa tepat gitu tembakannya. Luar biasa. Wih, ternyata bisa loncat juga teman. Benar-benar ajaib ya ikan yang satu ini. Nah teman, menembaknya itu tak lain tak bukan dengan menggunakan air. Ketepatannya begitu mengagumkan. Saking akuratnya, ikan sumpit ini sampai disebut archer fish alias ikan pemanah dalam bahasa Inggris. Cocok banget kan? Ketika akan membidik, archer fish akan naik ke permukaan air dan diam sejenak sebelum melepaskan tembakan. Kecepatan tembakannya bisa mencapai 30 km per jam loh. Wow! Berkali-kali ditembak, si jangkrik pun menyerah. Dia akhirnya terjatuh dari pohon dan menjadi santapan si ikan karnivora ini. Wah, wah, wah. Ikan sumpit adalah ikan asli Indonesia ya teman. Mereka hidup di perairan payau seperti di hutan-hutan bakau atau muara dekat pantai. Sobat otan yang satu ini mudah sekali dikenali sebab dia mempunyai ciri khas berupa bercak-bercak hitam di sepanjang tubuhnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, biasanya sih jumlah bercaknya ada 5 buah teman. Selain itu, mereka juga biasanya hidup berkelompok. Dalam satu kawanan, jumlahnya bisa belasan bahkan puluhan ekor. Uniknya nih teman, kalau lagi kumpul begini, ikan sumpit suka nggak sabaran. Apalagi kalau mangsanya nggak jatuh-jatuh. Jurus pamungkas pun dikeluarkan. Hap! Loncatan maut nan mematikan akhirnya jadi senjata terakhir untuk menangkap mangsanya. Ikan ini sebenarnya tergolong kecil teman. Ukuran dewasanya hanya berkisar 5 hingga 8 cm. Tapi ukuran kecil bukanlah masalah. Sebab ikan sumpit dewasa mampu memanah mangsanya secara tepat hingga jarak 3 meter. Wow! Padahal buat manusia jangankan menembak. Melihat dari dalam air saja kan sudah sulit. Nah, kalian di sekolah mungkin sudah belajar mengenai pembiasan cahaya. Akibatnya, posisi objek di atas air sulit dilihat secara tepat. Tapi kok ikan pemanah ini bisa akurat ya tembakannya? Teman di rumah ada yang tahu kenapa? Jadi teman, rahasianya terletak pada matanya. Sumpit dianugerahi mata yang sangat unik, juga tajam. Dikarenakan ikan sumpit mampu mengondisikan sel batang dan sel kerucut sesuai yang mereka mau pada retinanya. Kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh manusia, tikus, merpati, kodok bullfrog, chameleon, dan beberapa ikan. Otan jadi pengen bikin percobaan nih. Nah, ini nih yang bikin Otan betah nge-host di acara ini. Lihat yang seger-seger. Berenang maksudnya. Kecebur, kecebur. Lagi panas begini, berenang di kolam renang kan seger banget. Ya nggak teman? Mumpung lagi ada Kahani, Otan mau bikin percobaan Gimana kalau Kahani disuruh nyembur air seperti ikan sumpit? Kira-kira bisa sehebat ikan sumpit nggak ya? Ayo Kahani! Lah, pendek banget. Ini mah kumur-kumur bukan nyembur. Kayaknya Otan mesti ganti pemain nih. Nah, untung ada Kak Aditya. Coba dites dulu. Kak Aditya bisa jauh nggak ya semburannya? Nah, jadi tantangannya adalah Kak Aditya harus menyembur mengenai stiker Otan ini. Tapi kita ukur dulu jaraknya pakai meteran ini terlebih dahulu. Angkanya 1,5 meter teman.
Siap? Ya, mulai! Wah, ternyata nggak sampai, teman. Ya udah kalau gitu, coba jaraknya dikurangi menjadi 1 meter saja. Nah, sudah diukur. Oke, kakaknya siap. Ya, let's go! Waduh, semburannya meleset, teman. Tuh, malah mengenai bagian bawah kertas. Ayo, tarik terus jaringnya, Paman. Otan bantuin ya. Yang diperiksa cuma bagian mulutnya aja. Pasti ada sesuatu deh di sana. Nah, betul kan? Apa tuh yang dikeluarin dari mulutnya? Wih, banyak banget. Oh, Otan ngerti sekarang. Jadi yang dipanen hanya anakan saja, teman. Si bayi-bayi arwana ini ada di dalam mulutnya si indukan arwana jantan loh. Indukan yang menyimpan anakan terlihat dari rahang yang membesar. Wih, gak nyangka deh mulutnya si papa arwana muat juga ya tampung segitu banyak anakannya. Jumlahnya bisa mencapai 80 ekor loh. Ayo terus, cari yang banyak, Paman. Asik. Makin banyak nih sobat baru Otan. Saat mama arwana mengeluarkan telurnya, pada saat yang sama indukan jantan akan membuahi dan memasukkan telur-telur tadi ke dalam mulutnya. Setelah 1 minggu, telur akan menetas dan akan menetap dalam mulut si induk arwana jantan sekitar 7-8 minggu. Saat memelihara anaknya dalam mulut, arwana jantan akan berpuasa loh. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Otan bangga deh sama kamu, Sob. Ya ampun, kalian imut-imut banget sih. Coba perhatikan gelembung kuning di bawah perutnya, teman. Itu adalah kantung kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan, sehingga mereka tidak perlu diberi makan selama sebulan. Cepat gede ya, sobat-sobat kecilku. Teman, ikan arwana ini memiliki bentuk tubuh dan sirip yang panjang. Panjang tubuh sobat Otan ini bisa mencapai 60 cm loh. Sehingga saat berenang, si silver ini terlihat sangat anggun. Di kolam besar ini khusus untuk indukan, teman. Usia ideal indukan arwana adalah sejak usia 3-8 tahun. Oke, waktunya makan, Sob. Ikan arwana di sini sangat gemar anakan kodok. Wih, asal cium bau makanan langsung deh pada kumpul. Ayo, jangan rebutan ya. Nah, dari bentuk mulutnya yang menghadap ke atas, dapat diketahui kalau sobat Otan ini mencari makannya di atas permukaan air. Oleh karena itu, si arwana gak segan-segan untuk melompat demi menggapai mangsanya. Otan jadi penasaran, setinggi apa si ikan arwana ini bisa melompat? Oke deh, kita buktikan saja ya. Nah, sekarang Kak Arjuna akan siapin potongan ikan nila dulu. Lalu ikat di tali seperti ini. Sekarang tinggal kita goda si arwana dengan umpan ini. Ayo Sob, coba ambil umpannya. Jangan malu-malu. Hop, langsung sergap. Tinggi juga lompatanmu. Sekali lagi ya. Hop, keren. Dinding kolam yang tidak terisi air ini tingginya sekitar 40 cm, teman. Otan perkirakan tinggi lompatannya sekitar 20 cm. Ya deh, Otan paham. Demi makan enak, apapun pasti akan kalian lakukan.
perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa!